Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana mengajar dengan cara blended learning. Ada yang menyebut hybrid learning. Ya, semoga video ini bermanfaat sebagai salah satu alternatif saja cara saya ketika menggunakan blended learning di perkuliahan saya. Semoga video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, saya kebetulan kena sampling ya menjadi dosen yang diharapkan mengajar dengan cara blended learning di uji coba kelas di Fakultas Ekonomi Prodinya Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Jadi ketika pandemi COVID sudah semakin membaik, ada uji coba kelas-kelas yang dilakukan dengan cara blended learning, ya, tatap muka dan juga online. Ibu Bapak yang saya hormati dan pemirsa YouTube yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama, ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama face-to-face learning, ya, jadi model pembelajaran secara langsung yang mengandalkan tatap muka atau kita sering menyebut dengan cara konvensional. Metode ini ya kita gunakan sebelum COVID-19 perkuliahan, pembelajaran ya dengan face-to-face learning ini. Lalu ketika COVID melanda, tatap muka tidak memungkinkan, lalu ada inovasi pembelajaran yang dilakukan secara online learning. Ya, model pembelajaran di mana kegiatannya dilakukan secara online, mulai dari pemberian instruksi interaksi hingga aktivitas belajar dari online. Nah, awal-awal penggunaan online learning ini, beberapa teman-teman dosen, saya termasuk, harus melakukan adaptasi bagaimana berpindah kebiasaan dari face-to-face learning ke online learning yang awalnya banyak keterbatasan, ya, banyak masalah, ya, bagaimana menggunakan aplikasi meeting, aplikasi e-learning dan sebagainya. Namun setelah jalan, semua menjadi nyaman, ya, semua menjadi nyaman, perkuliahan bisa tingkat kehadiran dalam perkuliahan menjadi lebih baik, ya, lebih bagus, ketepatan waktu mulai perkuliahan juga semakin bagus dengan cara online ini, walaupun tentu masih ada di sana-sini beberapa kelemahan. Nah, lalu ada yang ketiga yang disebut hybrid atau blended learning, ya, metode pembelajaran campuran antara online learning dengan face-to-face learning. Jadi campuran, ada unsur tatap mukanya, ada unsur online-nya. Nah, ini blended learning. Nah, ketika COVID ini sudah menjadi semakin membaik, maka uji coba yang dilakukan di kampus kami adalah dengan cara blended learning, di mana desain perkuliahan dalam satu tatap muka, ada beberapa mahasiswa yang hadir secara luring, tetapi juga mahasiswa lainnya dari berbagai domisili itu melakukan pembelajaran secara online. Nah, ini yang blended learning yang dimaksud, yang saya maksud dalam video ini. Karena ada juga desain blended learning yang campurannya itu enggak begitu campur banget. Nah, contohnya, saya pernah mengajar di salah satu perguruan tinggi yang mengatakan menggunakan blended learning dari 16 tatap muka, 16 tatap muka termasuk UTS dan UAS. Tatap muka pertama, saya hadir luring. Lalu tatap muka kedua dan ketiga, saya diminta menggunakan online dengan LMS, ya, menyampaikan materi dengan video, lalu LMS interaksi itu, tatap muka kedua dan ketiga, lalu tatap muka keempat baru hadir lagi secara luring, tatap muka. Lalu 5-6-nya kembali dilakukan secara online dan seterusnya. Tapi kalau ini, itu betul-betul blended pada sebuah tatap muka. Begitu. Nah, jadi ini yang ketiga ini yang sedang populer pasca COVID ini untuk uji coba. Semoga besok COVID semakin membaik, kita bisa kembali ke face-to-face atau apapun, ya, pilihan desainnya. Semoga yang penting COVID segera berlalu. Nah, saudara pemirsa,
Jadi pada satu tatap muka itu saya melakukan pembelajaran di mana di sini ada beberapa mahasiswa yang memang diizinkan hadir secara luring, tentu dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu, ada beberapa persyaratan yang bisa diizinkan untuk mahasiswa yang kepingin hadir secara luring. Tetapi di sana juga ada ini mahasiswa saya yang hadir secara online pada satu kegiatan tatap muka, desain pada satu kegiatan tatap muka. Nah, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mengajar dengan blended learning. Yang pertama tentu persiapan materi. Lalu yang kedua adalah persiapan kelas dan mahasiswanya. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran. Satu persatu persiapan materi, ya. Maka kita sebaiknya sudah menyiapkan media pembelajaran, ya, yang berbasis online, karena ini untuk mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang hadir dari berbagai domisili ini. Karena blended memang ada yang hadir secara luring, tetapi juga ada yang hadir secara online. Maka media pembelajaran kita siapkan, sumber belajar kita siapkan, seperti ini yang saya lakukan. Lalu yang kedua, persiapan kelas dan mahasiswa. Ini penting, persiapan yang dimaksud adalah baik untuk kelas yang hadir secara luring, tentu protokol kesehatan, maupun persiapan untuk yang hadir secara online. Kalau yang hadir secara online, persiapannya tidak begitu banyak ya, tinggal membuat link aplikasi meeting yang dipilih, misalnya Zoom meeting, lalu dibagi linknya, selesai. Itu untuk yang online. Tapi kalau untuk yang luring, protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, ini yang ada di kampus kami persiapannya. Jadi ketika mahasiswa masuk ke gedung, maka dipastikan dia melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, dan beberapa protokol kesehatan yang sudah disyaratkan. Fasilitas ini juga harus disiapkan, ya, tulisan-tulisan untuk mengingatkan para mahasiswa, ini juga harus disiapkan, termasuk untuk dosennya. Lalu cek suhu, ini juga terdokumentasi. Ini biasanya ada yang jaga, staf di fakultas mencatat suhu tubuh. Oke. Nah, ini ketika persiapan kelas dan mahasiswa kita untuk yang hadir secara luring harus kita tata sedemikian rupa, ya. Nah, ini saya juga berkesempatan memvideokan candid ini, betul-betul candid, Pak Dr. Jarod, salah satu kawan kami yang masuk ke gedung Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Ya. Nah, lalu berikutnya, kalau itu semua sudah dilakukan, kita pelaksanaan pembelajaran. Jadi ini fasilitas yang ada di ruangan di kampus kami di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Jadi ada beberapa fasilitas yang bisa saya gunakan ketika mengajar. Jadi saya berbasis YouTube karena ini lebih mudah, lebih jernih, ya, dibanding ketika saya menggunakan Zoom meeting secara langsung. Jadi ini hadir, ada yang secara luring menyimak materi dari saya, lalu ada yang juga menyimak dari domisili masing-masing. Ya. Ya. Nah, di samping itu saya juga berkesempatan mengajar secara konvensional untuk teman-teman, untuk mahasiswa yang hadir secara luring, yang ini suaranya juga didengarkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang hadir secara online dari masing-masing domisili. Hanya masalahnya kalau bahan baku kita tadi itu ada lebih dari satu jenis, 3 jenis misalnya seperti ini. Bagaimana cara membagi angka 600.000, ongkos angkutannya yang 600.000 itu ke bahan baku A, bahan baku B, bahan baku C. Nah itu yang jadi
saudara harus sudah sepakat pasti. Caranya bagi ke A, ke B, ke C ya. Gampang Pak. Masa dibagi rata ya kan? Ya, jadi pembelajaran dilakukan secara blended, tatap muka dan juga online. Dan apa yang saya lakukan di ruang kelas ini terekam oleh kamera yang bisa dinikmati oleh mahasiswa yang hadir secara online. Nah, memang kita perlu dukungan sarana prasarana di kelas itu ya, arus listrik yang cukup ya, yang stop kontaknya terbagi banyak sehingga mencukupi untuk jumlah mahasiswa yang ada ya. Di samping itu peralatan-peralatan seperti ini kamera, lalu televisi LED untuk monitor ya, yang ukuran besarannya, dimensinya cukup terlihat oleh mahasiswa di ruang kelas itu ya. Lalu tersedia juga PC di kelas itu, dan juga saya menggunakan laptop pribadi saya jadi untuk mengajar. Nah, dengan dukungan alat yang seperti ini menjadi nyaman, kita mengajar secara blended ya. Jadi mahasiswa yang hadir secara luring terlayani dengan baik, interaksi ya. Lalu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ini yang hadir secara luring ini memang bisa terlayani dengan baik ya. Yang online pun kalau memang butuh ada hal yang ingin ditanyakan juga tetap insya Allah terlayani dengan baik. Demikian sekedar berbagi cara saya mengajar blended learning. Mungkin ada hal-hal yang salah kepada para senior, teman-teman, boleh memberikan masukan di kolom komentar YouTube ini. Ya, di samping itu disambung dengan menggunakan aplikasi learning management system yang bisa dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi seperti di kami ini di Universitas Negeri Semarang menggunakan Elena. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.